Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua pada hari ini selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan mohon kepada Allah, semoga diberi kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang solih-solihah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran kelima, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Pada materi pelajaran hari ini, kita akan belajar bersama tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih-solihah, tahukah kalian siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad yang merupakan Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya Nabi dan Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Sejak dilahirkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi yatim karena ayahnya meninggal saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan ibunya. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya, yaitu di kota Yathrib, Madinah, ditemani Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, ketika sampai di kota Abwa, ibunya jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di kota tersebut. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Saat berusia 8 tahun, kakeknya yang sangat menyayangi Rasulullah meninggal dunia. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Anak-anakku yang solih-solihah, salah satu sifat terpuji Nabi Muhammad adalah sangat jujur. Kejujuran beliau sudah tampak mulai sejak kecil, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad telah diberi kepercayaan oleh seorang saudagar kaya dari Mekah yang bernama Khadijah. Nabi Muhammad diminta untuk membawa barang dagangnya ke Syam. Nabi Muhammad menjual barang dagangannya dengan ramah, sopan, dan jujur, sehingga dalam waktu yang cukup singkat barang dagangan beliau habis terjual. Anak-anakku yang solih-solihah,
meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membelikan sesuatu di toko, ada sisa uang kembalian, maka kembalian uang tersebut harus dikembalikan kepada orang tua. Yang kedua, saat ujian atau ulangan, hendaknya anak-anak tidak mencontek. Yang ketiga, melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Anak-anakku yang solih solihah, selain memiliki sifat jujur, Rasulullah juga sayang terhadap keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah SAW berdakwah dengan lemah lembut. Beliau tidak pernah berbuat kasar terhadap orang lain, bahkan kepada orang-orang yang membencinya saat Rasulullah SAW berdakwah. Kasih sayang beliau ditunjukkan dengan senantiasa membimbing dan melindungi umatnya dari gangguan dan kejahatan orang-orang kafir. Anak-anakku yang solih solihah, mari kita teladani sifat kasih sayang Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menyayangi anak-anak yatim, menyayangi dan menghormati kedua orang tua, mendoakan beliau setelah kita sholat, dan marilah kita senantiasa selalu hidup rukun kepada siapapun. Selain dari kedua sifat tersebut, Rasulullah SAW juga peduli terhadap lingkungan hidup. Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap kehidupan makhluk ciptaan Allah seperti hewan dan tumbuhan. Nabi Muhammad mengajarkan agar kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Meneladani perilaku beliau, kalian dapat melakukannya dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, merawat tanaman dan hewan peliharaan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang solih solihah, pesan Pak Guru, marilah kita berusaha selalu meneladani akhlak terpuji Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bertutur kata yang baik kepada orang tua dan kepada orang lain. Berlaku kasih sayang terhadap saudara dan terhadap siapapun yang ada di lingkungan kita. Anak-anakku yang solih solihah, demikian materi pelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Guru diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.